Hame na sumurong siya salhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di bagasan mibuta sadarion ima nanyanet sian buku tolu Yohanes bindusada mamuka sian ayat 5 macohot ma di ayat 8 sono ma hatana hujahama sian bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru 2 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saling menolong dan perlawanan. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kita sambut memerhati ende. Horas madita sudena. Moliate matadok tu dibata ala dileotik itu hita sadarion laho membagi berita naudi di naum tabungoti minggu napa onopkon dum trinitatis. Andorang so hupa bagas samu jamita di bagasan minggon perjolo bahami mandok moliate tu sude aka ama ina ruas uriata di gapia nasarosok batamon namananya kon perdalanan di sini di amdi kapiana perbutuluhon sian hari sada 15 Juli 2020 onom neneng salpu di kantor pusat di kapia Padang Sidipuan mardalan dengan sudi parapoton persidangan do sudi akka materi-materi sinode naung dihatai termasuk manotopkon tata gereja tata laksana yang baru 2026 do menetapkan rencana strategis di KPA, do menetapkan tema periode 2020-2031. Temata di periode ima menggerakkan pembaruan melalui inovasi yang berdampak. Jala baik kami mai dengan moto 3 bertiga. Yang pertama bergerak, yang kedua berinovasi, yang ketiga berdampak. Jala marhite-hite sinudi nunga terpilih pimpinan yang baru, pimpinan pusat periode 2026-2031. Songon daun dijahahon makinani. Moliate ma disudi akka tanyaka, sudi dipatulus Tuhan akka nata pangido. Memang adong do rasa senang, adong rasa sedih di akka haputusan ini. Senang ala boy kami terpilih di Epurus di KPA. Alai sedih marpisah mahita muse sian huriatta di resort Batamon. Alai manang media be nang dipilih di Tuhan perdalanan ni di KPA marsitanya ngam mahita. Asa boy mardalan do dengan sudi perdalanan huriatta sa periode.
Jala nunga tabogoti minggu na ponopkon o jahan ni jami tatta sonari saling menolong. Saling menolong. Ini berkaitan dengan pasca sinodi. Saling menolong menjadi sebuah harapan bagaimana kita menolong orang lain dan kita ditolong orang lain. Dalam teks yang kita baca tadi ada seorang yang bernama Gaius. Dia adalah seorang yang baik hati, sosok yang memberi hati untuk menolong orang lain. Dia, kalau kita baca ayat yang kedua tadi, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Gaius itu adalah orang baik-baik, orang yang sehat jasmani dan jiwanya, rohaninya. Dia adalah sosok yang punya kualitas rohani yang luar biasa. Di mata Yohanes, Gaius itu sangat sehat, berarti pikirannya baik, cerdas, berhikmat, dan dia melakukan kebenaran Tuhan. Itu yang terbaik. Orang yang baik belum tentu melakukan kebenaran Tuhan, tapi Gaius adalah orang yang sehat dan punya kemauan melakukan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Jadi Gaius ini berjalan dalam kebenaran. Bahkan tidak hanya berjalan dalam kebenaran, Gaius adalah contoh yang hospitality-nya luar biasa. Menjadi tuan rumah yang baik. Menerima orang walaupun dia belum kenal orang itu. Tapi dia menerima orang itu di rumahnya. Berarti partamuei di halak batu. Oma si Gaius. Artinya dia tidak bertanya siapa yang datang dan mau apa dia datang, tapi dia sambut di rumahnya dengan hati yang tulus, ikhlas melakukan kebenaran Tuhan. Monolitikun wae pertamanya sudah berubah 180 derajat. Mulai jolo rota musian kitaan sakuta nalasan rohatta. Tajamu talehon mangan, talehon mudum, talehon akan cerita-cerita yang baik. Saunari molorotamu suku-sukuta andiga kumula. Dan rodope ngata sukun, kapan kau pulang? Berarti kan kita tidak ikhlas lagi menerima tamu di rumah kita. Mungkin bayangan kita boban mendum bayon, 3 minggu noro, 3 arion, bainok putusi. Au pene berjuang di kota Batamon. Itu alai anggo di GKP Batam danga dong sesongoni. Selalu bertanya, senang hatiku menerima kalian datang, bawa kabar baik. Itu anggo di Batam pastilah tidak ada seperti itu. Tapi itu perubahan yang terjadi. Narohado andiga kumulak arion kutu hormati kek muda, pikir songoni ya bedaong. Padang nahuleo ma oleh-oleh, enggak ada lagi seperti itu. Nah, ini yang kita lihat, Gaius adalah orang baik. Lalu kepada siapakah Gaius menolong? Yang dia tolong ialah siapa yang datang ke rumahnya. Jadi siapa yang datang ke rumahnya, dia tolong. Lalu mengapa dia tolong? Karena dia hendak melakukan kebenaran Allah. Untuk mewujudkan bahwa dia berjalan dalam kebenaran Allah. Orang yang berjalan dalam kebenaran Allah harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Baik kata, sikap, tindakan, dan menjamu orang di rumahnya. Itulah yang kita lihat dalam teks ini. Sehingga saling menolong itu bukan lagi cerita baru, tapi saling menolong itu cerita lama yang sudah dipraktekkan oleh seorang Gaius dalam cerita bagaimana Yohanes mengirim surat ke 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 tadi. Ada beberapa pelajaran penting dari tema ini. Yang pertama, menolong sebagai
wujud kesetiaan. Kalau kita baca ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang-orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Jadi melakukan kasih, menolong orang, itu wujud dari kesetiaan kita kepada Allah. Kalau kita mengaku aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, berarti kita harus menunjukkan itu dalam kehidupan bersama sesama manusia di rumah kita, dalam kehidupan kita. Rumah kita mungkin terbatas untuk menampung orang-orang dalam rangka menyambut, menjamu mereka. Sekarang kan menyambut teman-teman tidak lagi di rumah. Pak Jupang Mahita di kafe Kopi Sumatera misalnya. Jumpa kita di kafe Semesta di belakang. Atau di rumah makan sederhana. Itu banyak cara menyambut saudara-saudara dalam zaman sekarang. Mungkin rumah kita terlampau sempit untuk menyambut tamu banyak, maka ada tempat-tempat lain yang menunjukkan keterbukaan kita menolong dan menyambut mereka. Itu yang pertama, menolong sebagai wujud kesetiaan. Menolong bukan didasarkan pada perasaan suka atau tidak suka. Kalau dia bestiku, saya sambut dengan ceria. Kalau dia tanda petik lawan, musuh, disambut dengan simis. Iya, datang kamu ya, gitu. Enggak disambut dengan cerita, senyum. Tapi kalau sahabat kita, masih jauh sudah bersorak kayak kegirangan gitu. Tapi kalau orang yang tidak suka langsung, masuk. Kita pun yang datang, berarti nggak suka dia ini. Langsung duduk, udah ya, karena ada waktu pekerjaan yang lain, permisi lah ya, atau lain ya, langsung pergi karena perasaan kita tidak at home. Jadi kalaupun orang yang kita sukai tidak kita sukai, wajah kita sambutlah dengan sukacita. Walaupun baru bersoal, berdebat dengan dia, datang ke rumah, halo, silakan datang gitu. Sehingga tidak ada persoalan, padahal ada hati yang membakar, yang tidak senang sama dia. Nah itulah saling menolong. Jangan tunjukkan dari wajah kita tidak suka kepadanya. Partamuei, para bahu-bahu demulun, paramak sobalunun, partataring suhai topan, sakalan soramahiyang. Tanyalah, ngamang aku itu gitu. Padahal nggak ada di dapur sebenarnya. Dan dope, pergi ke warung seberang, nasi bungkus gitu. Artinya tunjukkanlah kita saling menolong sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menolong tanpa sekat. Kalau di bagian B ayat 5 dikatakan begini, sekalipun mereka adalah orang-orang asing, Gaius itu menolong para penginjil yang berkelana, yang dia tidak kenal sama sekali secara pribadi, tetapi dia membuka hati, membuka rumah, membuka waktunya untuk menyambut para penginjil-penginjil yang berkelana itu. Sehingga dia tidak punya sekat-sekat. Molo on GKPA sambut mak, molo HKI, HKBP dao, aing jangan. Rumah kita tidak ada agama di situ. Rumah kita bebas, free trade zone. Batam free trade zone, pasar bebas. Rumah kita pun menamu bebas, tanpa embel-embel, tanpa sekat. Entah siapapun, manang nasu agama Kristen, Petaho, Silom, Parmalim, sambutlah. Jangan-jangan nanti dengan senyum kita, tawa kita, hebat doa Kristen obah, hebat doa PKB obah, disambut dengan hospitalitas yang bagus. Jangan-jangan minggu depan dia bergereja di PKB, kan gitu. Dia menyembah Tuhan yang kita sembah. Jadi menolong tanpa sekat. Karena Allah pun menolong dunia ini tanpa sekat. Allah tidak hanya membebaskan orang percaya. Allah tidak hanya membebaskan orang-orang Kristen. Tapi dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tidak diberikan hujan hanya untuk orang GKPA.
Angin hanya untuk orang GKBA. Sama, orang pencuri, pemabuk, pendosa, yang kudus diberikan siang dan malam, diberikan angin, diberikan hujan. Tidak ada bedanya. Cuma ada berkat khusus bagi orang percaya. Apa itu? Dia selamat di bumi dan masuk surga. Itu aja bedanya. Yang lain-lain di mana? Selamat di bumi tapi masuk neraka. Untuk apa? Maka kita harus sebenarnya kalau mau baik, selamat di bumi, selamat di surga. Tapi berjuanglah untuk selamat di bumi dan selamat ke surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolong untuk menjadi rekan bagi kebenaran. Menolong untuk menjadi rekan kerja bagi kebenaran. Ayat 7, sebab karena namanya, nama siapa? Nama Yesus, mereka telah berangkat. Jadi orang-orang penginjil itu berangkat dalam nama Yesus, dan kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi menerima hamba-hamba Tuhan, menerima sintua, guru huria, guru perlakutan, pendeta, bebel pro, diakones, pokoknya hamba Tuhan di rumah kita, itulah wujud menjadi rekan kebenaran. Jadi jangan tolak hamba Tuhan datang ke rumah kita. Bahkan memberi secangkir air putih pun kepada mereka, itu dicatat di surga. Itu kan di Matius kan kata Yesus, jika engkau memberikan secangkir air putih saja kepada hambaku, aku mencatat perbuatan baik. Itu. Jadi kalau kita menolong orang, hamba Tuhan yang datang singgah ke rumah kita, mendoakan kita, maka itu adalah kita menjadi rekan sekerja dalam menjalankan kebenaran Allah. Jadi ini ceritanya dulu para 70 orang yang diutus untuk menginjili, mereka berangkat tanpa bekal. Lalu datang ke rumah Gayus. Walau dia tidak kenal, tetapi dia menerima mereka, maka Gayus disebut rekan sekerja dalam kebenaran. Jadi kita pun adalah Gayus-Gayus yang baru. Kita menerima hamba-hamba Tuhan di rumah kita, lalu memberikan apa yang ada pada kita, menolong mereka. Secangkir gelas pun tadi saya katakan dicatat Tuhan sebagai perbuatan baik kita, dan menjadi rekan sekerja Allah menjalankan kebenaran di dunia ini. Apalagi kita beri makan, bertambah lagi. Apalagi kita beri ongkos pulang, makin hebat lagi. Itu kehebatan dari cerita ini, saling menolong. Maka kita menjadi rekan sekerja Allah, menjalankan kebenaran. Nah sekarang pertanyaan kita, karena pada minggu ini ada keluarga yang membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, apa relevansi saling menolong dalam rangka menerima baptisan kudus bagi anak jemaat kita? Yang pertama, orang tua sebagai Gayus bagi perjalanan iman anak. Orang tua sebagai Gayus bagi perjalanan iman anak. Mengapa? Gayus tadi dengan hospitalitas, dengan kesehatan jasmani rohaninya, dan mampu menjalankan kebenaran Allah, maka orang tua akan menjadi Gayus supaya anak yang dibaptis nanti menjadi bertumbuh sehat jasmani, bertumbuh dalam melaksanakan kebenaran Allah, menjadi orang yang baik, menyambut hamba-hamba Tuhan, menyambut Tuhan melalui hambanya. Itulah yang hendak dilatih, diajar oleh orang tua yang akan membawa anaknya menerima nama dari Tuhan. Jadi kita menjadi Gayus bagi perjalanan iman anak kita ini. Karena dia masih putih bersih, belum tahu apa-apa, maka kita membimbing dia, menaruhkan kebenaran Allah padanya, sehingga ketika dia besar menjadi rekan Allah dalam mewujudkan kebenarannya di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik anak dengan cara yang sepatutnya bagi Allah. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-6, dikatakan begini, ayat yang ke-6. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu,
sudilah kiranya engkau, maksudnya Gayus, menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ini menarik bagi orang tua yang membagi anaknya. Mendidik anak dengan cara yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Sejak nanti dia dibaptis, dia sudah menjadi anak Allah yang dititipkan bagi orang tua. Lalu kalau dia anak Allah, jangan didik dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah. Maka didiklah dia dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bagaimana cara yang berkenan? Berarti kita doakan, kita ajari, kita bawa ke gereja, kita bawa berkomunitas rohani, kita ajari dia firman Tuhan sampai dia bertumbuh nanti semakin besar dan dia lepas sidi. Jadi anak yang dibaptis hari ini dia tidak tahu apa-apa, maka dia masuk dalam bimbingan rohani orang tua, bahasa Batak, dikakungi, dipelihara, dibimbing sampai dia dewasa, lepas sidi, melua siapa kakungi, lepas dari pemeliharaan kita secara iman sampai dia dewasa iman, berkata aku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berarti mari kita didik mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Molo di nama dua kan hidup dan dilewat Tuhamu danahi asa adong suruh-suruh muna. Bukan hanya membantu kita secara fisik anak itu, tapi kita harus mendidik mereka seperti kehendak Allah sehingga dia menjadi anak kebenaran yang memuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, membesarkan anak itu karena namanya. Kalau tadi para penginjil itu pergi karena nama Tuhan, maka yang dibaptis hari ini karena nama Tuhan. Nama yang kita berikan kepadanya dimulai dengan nama Tuhan. Maka dia dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama itu nama yang dikuduskan untuk Tuhan. Sehingga nama itu adalah nama panggilan untuk memuliakan Tuhan. Goar sipa junjumon. Alai jujur kita goari gabedang tabuan. Ala nama adalah doa. Harus mampu kita mengajari anak kita sesuai namanya dan mewujudkan mimpi kita atas nama itu dalam perjalanan pertumbuhan dirinya baik jasmani dan rohani. Itulah nama. Sehingga nama itu bukan sembarang nama, karena di dalamnya telah ada nama Yesus yang menyertai perjalanannya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, menjadi rekan kerja bagi kebenaran. Berarti kita mendidik anak itu supaya apa? Anak itu menjadi rekan kerja kita dalam melakukan kebenaran Allah di dunia ini. Ini bukan hanya kepada mereka yang menerima baptisan nanti, kepada orang tua yang membawa anaknya. Ini kepada kita semua, orang tua yang sudah lama jadi orang tua, mungkin sudah menjadi maropung, punya cucu. Kerjakanlah seperti tadi. Kita menjadi gayus-gayus yang membimbing anak-anak, cucu kita, keturunan kita untuk menjadi rekan kerja kita untuk melakukan kebenaran Allah. Itulah saling menolong. Orang tua menolong anak. Nanti anak menolong kita. Sekarang kita mengajari dia berjalan, mengajari dia makan, berjalan, mengajari dia berkata. Nanti ketika kita sudah tua, mereka juga yang mengajar kita berjalan, menuntun kita karena kaki kita tidak mampu berjalan, menyuap kita karena tangan kita sudah tremor, tidak bisa makan lagi, mengajari kita berkata karena kita tidak bisa lagi berkata dengan baik. Hidup ini berputar. Saat kita mendidik dia anak-anak, apa yang kita lakukan kepada dia akan berputar nanti kepada kita pada hari tua kita. Semakin baik kita mendidik anak, maka pada masa tua kita semakin baik mereka menolong kita pada masa tua. Kiranya Tuhan menolong kita, seluruh jemaat GKP yang ada hari ini, untuk saling menolong. Karena orang yang saling menolong, memberi dengan hospitality, dengan kebenaran Allah, Tuhan akan taruhkan yang terbaik bagi kita. Amin. Kita bernyanyi.
madiho ali di bata nong mangalihon hatamu gawi patukuhon haporasyon nami mandalani nguru nami di minggu paunapkon dum Trinitatis asa marsiuru pakkan saling melayani saling menolong ala mahite-hite pambahenan na denggani manamuay halak dohok mangulahon hasitongan ni gabe dabot hami ma hanguluan na denggan gabe donganmu hami mangulahon hasitongan di tonga-tonga ni Portibion atau pasu-pasu mahami sude akaruas muriamu ang tumangihon hatamu asa hutiru hami hanguluan ni si Gayus nagabe membuan las iroha tu akka na humaliang naso tinandana dokot na tinandana di tamu ibana di bagasa las iroha nang soni orang tua na membuat poso-poso lahu menjalo kuar sian adu pammu pasu-pasu manasida lahu pegudang-gudang dak danahon asa gabidongan ni nasida mangulahon hasitongan mengajari nasida sian cara nasitong pembartu lomo ni roham atau pergugui mahami mangulahon hatamon di ngulu nami segala pari marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dimainkan.